pagi. Eh, Hari ini kita masuk ke hari ketiga. Sahabat kita jiwa-jiwa di api penyucian. Dengan tema keberadaan api penyucian, bagian pertama, Sabda Tuhan. Keberadaan api penyucian bukan sekedar kepercayaan saleh yang bebas kita terima atau tolak. Itu adalah dogma formal yang diajarkan oleh iman, yang harus kita akui agar kita tidak menjadi terkutuk. Itu adalah pemikiran yang suci dan menyelamatkan, seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama, yaitu berdoa bagi orang mati agar mereka dapat dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Orang-orang Yahudi begitu yakin akan kebenaran ini, sehingga mereka memiliki doa untuk pembebasan orang yang meninggal, yang harus diucapkan oleh kepala keluarga sebelum keluarga duduk untuk makan. Yesus Kristus sendiri mengajarkan, selesaikanlah urusanmu dengan musuh-musuhmu selagi kamu masih di dunia ini. Jika tidak, musuh-musuhmu akan menyerahkanmu ke tangan hakim, dan hakim akan menyerahkanmu kepada pelayannya yang akan menjebloskanmu ke penjara, dan kamu tidak akan dibebaskan sampai utangmu dilunasi sampai lunas. Musuh itu menurut Santo Agustinus adalah Tuhan sendiri, musuh doa yang tidak dapat didamaikan. Hakim yang tidak dapat didamaikan itu, menurut kitab suci, adalah Yesus Kristus, hakim atas yang hidup dan yang mati. Akhirnya, penjara yang ditakuti adalah api penyucian yang tidak dapat kita tinggalkan sampai kita telah memenuhi keadilan ilahi, yaitu setelah menghilangkan semua kegelapan jiwa kita. Yesus tidak puas dengan mengukir kenangan api penyucian di hati kita. Setelah kematiannya, memberi kita contoh yang sempurna. Dia turun ke limbo, tempat jiwa-jiwa telah menunggu pembebasan sejak kejatuhan Adam. Kejatuhan yang telah menutup semua akses ke surga. Di tengah sukacita surgawi yang luar biasa, dia membuka kembali gerbang surga selamanya. Ya Tuhan, aku percaya pada api penyucian. Aku memuja keadilan penghakiman-Mu, termasuk kerasnya keadilan-Mu. Ajaran gereja, iman gereja tidak kurang eksplisitnya. Begitulah cara iman itu dirumuskan oleh Konsili Trente. Terkutuklah mereka yang menyatakan bahwa setelah menerima rahmat pembenaran, semua orang berdosa memperoleh begitu banyak pengampunan dan pembebasan kekal, sehingga tidak ada utang duniawi yang tersisa untuk ditebus di dunia ini atau di api penyucian sebelum mereka dapat masuk surga. Semua dokter gereja Latin dan Yunani, serta semua teolog kuno dan modern telah menegaskan kepercayaan ini. Sesuai dengan kepercayaan ini, gereja sebagai seorang ibu yang lembut dan penuh kasih
berdoa setiap hari selama misa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Ia menganjurkan agar kita, anak-anaknya, mempersembahkan kepada Tuhan doa, kurban, penderitaan, dan misa kudus untuk pembebasan saudara-saudara kita yang telah meninggal. Ia menandai peringatan yang hikmat ketika kita diundang bersama seluruh umat Kristen untuk datang membantu orang-orang beriman yang telah meninggal. Betapa terhiburnya bagi kita untuk menyadari bahwa setelah kematian kita, gereja akan berdoa bagi kita dan akan meminta semua umat beriman untuk memohon kepada Tuhan agar kita dibebaskan. Ia tidak akan berhenti berdoa sampai kita dibawa ke pangkuan gereja yang berkemenangan. Gereja Katolik kita seperti seorang ibu yang lembut. Ia tahu kelemahan anak-anaknya. Sebagai contoh, kesaksian ini ya, Yudas Makabe, seorang beriman yang kepadanya Tuhan mempercayakan hukum Israel. Yerusalem dan bait sucinya mengalahkan musuh-musuh Tuhan dan Israel dalam kemenangan besar. Tindakan pertama orang saleh dan pemberani ini adalah berlutut dan memuji Tuhan bersama seluruh bala tenteranya. Ia bangkit bersama pasukannya dan melihat jasad rekan-rekannya yang gugur. Dipenuhi rasa hormat yang suci bagi para pahlawan yang gugur, Yudas mengumpulkan dan menguburkan mereka di makam leluhur mereka. Akhirnya, sambil memikirkan jiwa para martir yang telah meninggal demi iman dan negara mereka, ia mengumpulkan persembahan dan mengirim 12.000 drachma ke Yerusalem sebagai korban penebusan dosa para martir ini. Karena dalam kebijaksanaan dan kesalehan, ia menganggap bahwa mereka yang telah meninggal dalam iman memang telah menyimpan pahala yang berharga. Begitulah anak-anak Tuhan berperilaku sejak 2000 tahun yang lalu. Mengkonfirmasikan fakta-fakta yang serius dan mengharukan ini. Roh Kudus mengulanginya melalui mulut para sejarawan suci. Adalah suatu pemikiran yang kudus dan menyelamatkan, yaitu berdoa bagi orang mati agar mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui gerejamu yang taat, aku sungguh percaya keberadaan api penyucian. Aku percaya karena roh kebenaranmu telah menyatakannya. Karena para kudusmu dan para doktormu mengajarkannya. Tingkatkanlah imanku agar kasihku bagi jiwa-jiwa tawanan di api penyucian dapat bertumbuh. Jadilah pendamai mereka, ya Yesus. Tuhan, panggillah anak-anak-Mu dan saudara-saudara kami untuk beristirahat, dan semoga terang yang tidak pernah mati bersinar atas mereka. Semoga mereka beristirahat dengan tenang. Amin. Dilanjutkan dengan doa rosario. Terima kasih. Terima kasih.